Selamat datang kembali di konten Paido bersama saya Agung dan juga dua rekan saya yang baru Dio dan juga Saya Lingga. gimana? Las-lasan masih aman? Aman. Oh, iya. Sekarang kan ini ya, banyak orang yang lagi proyek-proyekan gitu kan ya. Proyek-proyekan bangun rumah ya kan. Bangun rumah. Terus ini pupuk gimana? Tidak sawah. pupuk alhamdulillah sekarang itu Stabil, harga stabil. anjlok. Oh, anjlok. Juga ini yo, cabai anjlok juga ya. Oh iya, cabai pisan. Ya di Naik mas cabean malahan. Iku istilah kapan ya? Aku udah lama nggak dengar istilah cabai-cabean selama cuk. Jangan digawe cuk. Oke langsung aja ya, tanpa berlama-lama. Kita di sini membahas Indonesia darurat moral. Sebenarnya bukan darurat moral sih, tapi moral gitu. Moral dari para elit politik di negeri ini. Sopo itu, sopo itu. Karena baru-baru ini kan fenomena moral di negeri ini kan jadi sorotan ya, jadi sorotan utama. Kenapa? Karena itu wadah ekspresi dari masyarakat tentang kebijakan pemerintah menangani pandemi ini, ya kan, dari segi ekonomi juga sangat berdampak. Dengan apalagi dengan adanya PPKM ini kan pendapatan masyarakat itu berkurang sangat drastis dan nggak ada solusi yang jelas. Akhirnya para seniman mengekspresikan diri di tembok, yaitu dengan mural art lah kalau kita orang-orang yang menyebutnya. Kalau menurut Mas Dio, menurut saya mural itu kriminal nggak sih? Kalau saya sih ya tergantung juga sih ya, kan kalau kita bicara sama kreativitas dan suara manusia itu kan ketika kritik sudah tidak dapat diterima lagi. Wah, iya benar. Ya kan. Emang harus. Takutnya kan ada tukang bakso gitu loh. Oh, tenang di sini Aman. pulau tersendiri. Jadi aman. Jadi wajar aja sih ketika masyarakat mulai capek menghadapi pandemi gitu ya kan, ya pakai mural gitu buat menyuarakan suaranya gitu kan. Ya karena ada satu tokoh perlawanan zaman dulu bahwa saat suara dibungkam maka ada satu kata lawan. Nah, mungkin ini ya dari representatif masyarakat ya mungkin ini kan ya. Betul sekali. Untuk Mas Lingga sendiri, kayaknya sama ini ya, seniman mural juga. Kayaknya yang mendesain Jodipan. Kalau di mana ada Jodipan itu Anda ya, arsitekturnya ada. Adik kelas saya itu mas. Adik kelas saya yang desain itu. Loh, bukannya sama yang tanda tangan proyek Oh ini? bukan, saya mandornya. Mandor. Ya, kalau menurut Mas Lingga gimana ininya? Fenomena mural ini? Fenomena moral ini diangkat saat sama benar apa yang dikatakan sama dia ini benar. Saat rakyat saat menyuarakan ekspresinya ini nggak didengarkan oleh pihak pemerintah, otomatis masyarakat ini akan mengekspresikannya melalui bentuk mural. Tapi respon pemerintah ini berbeda. Saat dikritik ternyata pemerintah ini nggak mau mendengarkan suara rakyatnya. Anti kritik. Padahal katanya pemerintah mau dikritik, tapi nyatanya saat dikritik malah tidak mendengarkan, seperti tutup mata dan telinga. Nyatanya beberapa warga yang mengekspresikan isi hatinya melalui mural itu malah dicari, ditangkap, bahkan mau dipenjarakan. Dan setelah ketemu ternyata Dikasih hadiah sepeda. enggak sepeda malah. Mau dipenjarakan. Bapak endorse Supi ya. Dan muralnya itu dihapus. Oh, maksudnya di penjara itu prank kan? Iya, prank karena mural itu. Enggak, maksudnya kan sekarang kan ada konten-konten prank. Mungkin bapak polisinya jemput terus prank. Enggak. Oh ya, ini disclaimer ya. Disclaimer bahwa yang kita omongin ini bukan di negara kita ya. Ini di negara Pantai Gading. Lah, benar. Jadi tangga kita. Iya di tetangga pulau lebih jauh dari kita. Iya. Jadi di Pantai Gading. Karena di sana itu
orangnya kan sangat concern terhadap seni gitu loh. Iya. Nah, oke, balik lagi di konteks mural ini. Iya. Dan aku lihat ya, kita lihat semua ya kan, mural-mural dari beberapa teman-teman pegiat seni mural ini, karya mereka bagus-bagus kok. Iya nggak sih? Iya. Bagus-bagus. Bagus kok. Dan mereka pada tempat yang tepat sebenarnya, maksudnya bukan sembarang tempat, di rumah orang gitu Iya. kan. Di tempat yang memang kayaknya udah nggak kepake dan Iya. Bukan mengganggu. Iya sih, ya, Tapi ini ya. lukisannya bagus dan ini mencerminkan situasi pandemi saat ini. enggak, itu kan juga suatu street art gitu. Kalau Iya. kita di Eropa, di US itu kan juga banyak kayak Iya. gitu loh. Sebenarnya ini hal wajar. Tapi kok pemerintah mengekspresikannya berlebihan. Padahal banyak kasus-kasus besar yang harus diungkap oleh pemerintah, oleh polisi. Tapi kok malah yang hal-hal sepele ini malah dibesar-besarkan. Contohnya ini ya, salah satu orang pencuri yang buruan 11 tahun divonis 3,5 tahun itu. Nah itu bener, nangkepnya susah-susah. Ternyata setelah disidang cuma dapat 3,5 tahun. 3,5 tahun penjara. Itu dia kabur di Burkina Faso, terus ketemu di Sudan kalau nggak salah. Lah, Ketemu di iya. Sudan, terus diadili di Pantai Gading. Iya. Nah, itu. Kalau di luar sana yang dipotong itu tangannya. Kalau di Arab kan yang dipotong kan tangannya. Nah, Kalau mencuri. Sedangkan kalau di negeri Pantai Gading, ternyata yang dipotong itu masa tahanannya ternyata. Aduh. Ya, Yes. gimana Mas Yu? Itu kayaknya ini ya, karena mungkin kenapa dipotong masa tahanan? Mungkin karena dia berperan penting terhadap negara. Kalau nggak ada kayak gitu kan, kondisi negara nggak stabil. Anda sangat positif sekali ya pikirannya. Kita harus positif. Karena mungkin gini, karena orang korupsi itu nggak semuanya buruk kok, ya kan? Dia punya keluarga, dia punya anak yang mungkin banyak tanggungan, ya kan? Apalagi pandemi seperti ini, dan mereka harus, seenggaknya ya harus. Dan siapa tahu mereka juga kan punya tetangga gitu pastinya ya kan. Kenapa ada apa hubungannya dengan tetangga? Jangan salah sangka. Jadi sebenarnya koruptor itu bisa jadi tetangganya itu malah dikasih duit. Wih, Pak, Terus rezeki. Sebenarnya kalau tetangganya sendiri itu pasti image-nya, pejabat, kaya ini, bagi-bagi duit. wah, akhirnya tetangganya ngelindungin Oh. bahwa dia, ini berarti niru konsepnya ini, Cuk. Narkos itu apa namanya? Pablo Escobar ya. Only 1,000 million pesos. Holy, they are insulting us. Pablo Escobar itu kan mensejahterakan. Jadi Mensejahterakan. lingkungannya, dan saat terjadi apa-apa dengan Pablo Escobar, maka lingkungannya itu membela dia. Nah, Robin Hood jalur negeri. Iya, tapi faktanya nggak seperti itu. Apa fakta yang terkuat? Faktanya yang dimakmurkan itu bukan masyarakatnya, tapi keluarganya sendiri yang dikayakan. Loh, keluarga mereka masyarakat bukan? Loh, kan bukan. Keluarga kan dalam artian orang dari sisi sanak saudaranya. Enggak, maksudnya iya, keluarga dari semuanya aku nih korupsi, terus aku punya keluargaku masyarakat warga negara itu bukan? Iya. Iya kan, makanya benar juga. makanya Masyarakat Indonesia juga. Iya. Pantai Gading. Nah, Cuk. maka anjir. Cut. Ini kita melebar terlalu jauh nih kayaknya. Oke, kita kembali ke mural tadi ya. Terlalu jauh ini. Oke, langsung kembali lagi ke mural. Aku udah menyaring mural-mural apa saja yang udah dihapus oleh pihak yang berwajib. Iya. Harusnya nggak usah dihapus sih. Iya nggak sih? Seharusnya didukung. Kenapa dari menghapus mural itu kan butuh biaya buat cat, ya nggak sih? Iya. Cat. Kenapa nggak bikin kayak jering? Tahu jering nggak? Yang kalian penjarakan, cuk. Goblok nih, sak goblok wong ngono. Dia orang baik. Kenapa anggaran itu nggak dibikin kayak bakti sosial, bagi nasi lah seenggaknya buat pencitraan. Oke, langsung aja ya. Daftar mural yang nggak dihapus aparat. Oke, yang pertama mural Tuhan Aku Lapar. Mural Tuhan Aku Lapar ini
kayaknya Awal. salah satu gelombang yang memicu adanya reaksi-reaksi yang lainnya. Karena ini tiba-tiba viral terus dihapus gitu loh. Ya. Ya kan? Ini kan menandakan mural ini menandakan bahwa masyarakat sudah jenuh tentang kebijakan PPKM tentunya yang nggak ada solusinya sama sekali, dan ini loh masyarakat ini udah lapar, udah cukup lah gitu loh. Terus yang kedua, mural 404 not found. Ini wah, Ya ini yang lagi viral banget. Viral ini. Viral banget. banget. Mungkin nggak usah ya, karena apa ada tanggapan? Aslinya gimana ya kalau menanggapi pesan-pesannya dari moralnya itu ya apa ya? 404 font kan internet kan? Kalau dari segi programmer nih ya, Nah, artinya iya. itu kan itu ini buat komunikasi gitu loh. Kodenya kalau 404 itu berarti servernya tidak ditemukan. Oh, error nggak bisa diakses gitu ya? iya. Not Oh, found. not found. Nah, ya benar. Aku curigane iki sing bikin desain iki arek programmer ojo-ojo iki. Soalnya Iya. ya Kemungkinan kode nih. HTTP. Oh, bukan juga. Mungkin dia anak warnet dulu. Bisa Iya, jadi. Sering ke warnet berarti. warnet kalau buffering kan memang 404 not found. Iya, Atau 502 get bitway. Oh, gitu iya. kan. Nah, Bener. itu mungkin. Pemenang lek kadang gak pakai VPN gitu kan moro-moro Oh, pesane. iya. Pesan kan. Nggak bisa diakses gitu ya. Nggak tahu itu akses website apa gitu. Nah, ya. Reddit maksudnya yang positif Reddit, gitu loh. Bukan deep web kan. Tiba-tiba pesan senjata Ya. nuklir. Yang selanjutnya, mural dipaksa sehat di negara yang sakit. Nah, ini di Jawa Timur ya, di Bangil tempatnya. Dan ini langsung di ini loh. Di apa? Dihapus. Dihapus loh. Dihapus. Itu kan menandakan Bahwa ada yang nggak beres di negeri ini. Di pemerintahan Pantai Gading. ya. Kalau seandainya negeri Pantai Gading baik-baik saja, otomatis nggak akan dihapus mural-mural itu. Kayaknya Pantai Gading ini harus punya menteri kesehatan yang kompeten. Contohnya kayak Didier Drogba. Oh, gitu. Drogba itu kan udah berpengalaman di Eropa ya kan, melalang buana di kompetisi-kompetisi, makanya kayaknya jam terbangnya tinggi gitu. Terus yang selanjutnya yaitu wabah sesungguhnya adalah kelaparan. Wow. Ini suatu cambukan terhadap ya pemangku kebijakan lah di negara Burkina Faso itu ya. Udah tahu ini wabah kelaparan. Wabah sesungguhnya adalah kelaparan. Ini kayaknya di Banjarmasin deh kalau nggak salah ya. Iya. Puncak dari pandemi ini adalah masyarakat yang mulai kelaparan karena tidak memiliki uang dan pekerjaan. Ya, Kalau seandainya ini dilakukan terus-menerus atau pemerintah tetap memperpanjang PPKM, otomatis lama-kelamaan akan jadi demo besar. Gitu. Dan masyarakat itu udah muak. Mau sampai kapan PPKM ini diperpanjang terus? Padahal ada beberapa solusi yang di luar negeri itu setelah dilakukan ternyata ampuh bisa menyetop warga yang positif dan meningkatkan ekonomi warga sekitar. contohnya apa? Contohnya seperti ini. Synchronize face bukan? Bukan. Kenapa kok lebih memilih melakukan memperpanjang PPKM seminggu sekali atau 2 minggu sekali? Awalnya kan 14 hari, kemudian jadi seminggu sekali, dan ini diperpanjang terus menerus, bahkan sekarang udah sampai 2 bulan lebih ya. Dicicil ya kayak Dicicil terus. Kayak Kira-kira Bang Tetil. kredit sepeda buat cicil. Pikir abang-abang panci ya. Hah? Iya. Hah? Padahal ada solusi yang lainnya loh padahal. Kenapa kok nggak melakukan lockdown aja? Kalau lockdown emang pusat mau membiayai hidup kita. Loh, lah iya. Kalau seandainya PPKM, otomatis kan pemerintah menerima uang dari masyarakat. Contohnya, Gimana? nggak berhasil. Terus Ini bukan solusi. solusi yang paling ampuh menurut Anda gimana? Kalau menurut saya, ya di lockdown selama 2 minggu.
Dan otomatis kalau di lockdown selama 2 minggu, pemerintah mau nggak mau harus bayar. mengeluarkan uang dari kas negara untuk menghidupi masyarakatnya. tapi kan negara Pantai Gading ini kan meskipun kaya ya, katanya kaya, Iya, katanya iya, kaya, katanya. tapi kan nggak segampang itu ngeluarin duit. Iya. Sebenarnya Utangnya aja juga banyak. lah ini pun Ngapa bisa. gimana? Kalau pemikiran saya gini, walaupun nggak utang ke luar negeri atau negara-negara sahabat, uangnya ini ada dari mana? Coba diturunkan egonya, diturunkan kepentingan-kepentingan ini bagi dirinya sendiri dan untuk partai-partainya. Wow. Dalam artian contohnya seperti pemain sepak bola. Pemain sepak bola ini di luar negeri memiliki rasa cintanya kepada klubnya, sehingga pemain ini mau untuk memotong gajinya untuk keberlangsungan klubnya ini. Kalau pemerintahan, ya seenggaknya kalau seandainya petinggi-petinggi negara ini mencintai warganya, ya tolonglah potong gaji Anda, mulai presiden sampai kepala desa, seenggaknya sampai akhir masa jabatan presiden. Sampai akhir jabatan periode pemimpinan presiden saat ini, otomatis uang dari potongan gaji ini bisa kok digunakan selama 2 minggu untuk lockdown, bahkan setelah 2 minggu ini untuk mengangkat perekonomian masyarakat. Kenapa nggak ini Apa? negara nggak orang konglomerat diajak iuran? Lah. Kan orang konglomerat banyak Iya. di Indonesia. Oleh karena itu, karena pemerintahnya nggak peka, otomatis warga masyarakat pengusaha yang kaya ini mau nggak mau kan juga banyak yang melakukan iko-ikoan, tahu nggak? Oh, apa itu? Pembagian-bagian rezeki dari pengusaha-pengusaha ini. Masa gak ada Gak ada. ikoan? Iya, Pokoknya pokoknya- masyarakat kasih uang, kasih hadiah itu loh. Oh ya, bansos bukan? Bukan bansos, ya cuma hadiah, Oh, hadiah. uang, hadiah untuk kelangsungannya sehari-hari gitu. Ya ya. Ya pokoknya menurut Mas Iya. Lingga Lah kan potongan gaji lah. potongan gaji dipotong sampai habis buat Akhir warganya kalau bisa. Iya. Iya kan? Nah, Bukan korupsi. coba Anda contoh Ali bin Abi Thalib dan orang-orang para khalifah yang ada di muka bumi zaman dahulu. Beliau itu sangat arif dalam kebijakannya, dalam beliau nggak ini kok nggak mau makan uang rakyat sepeser pun. Nah itu mungkin bisa jadi contoh ya. Iya benar. Makanya jangan terus ini ayat. Nah ya mungkin itu sih beberapa dari mural ya. Sebenarnya banyak kan ya. Banyak sebenarnya. Dari yang nggak terlalu viral juga, cuman pesannya nyampe sih menurutku. Hebat juga Iya. sih. Nah kayak ini, jadikan koruptor pahlawan. Wow. Ini menanggapi yang kasus di ini kemarin kan, yang dana Bansos. aku kapan nyebut. Oh dana bansos. Oh, Nah, bansos. Aman gini, tenang. Tapi lucunya lagi itu ketika kemarin waktu sempat di pengadilan itu, lah potongannya dikurangi gara-gara apa? Dibully netizen. Oh, Dibully iya, netizen. Delokan makanya muralnya dijadikan koruptor pahlawan. Cok gendeng. untuk Pak Hakim, kalau Anda magang ya, kalau Anda masih jadi tenaga magang, tolong jangan sampai hadir di persidangan. Mungkin Anda di Malang ya, di Malang itu ada banyak fakultas hukum di kampus yang kompeten dan bonafit. Mungkin Anda bisa coba lagi ya, kuliah lagi ya. Jadi biar nggak kelihatan lucu aja ya. Oke? Ya apa ya? Menurutku ya kayak terlalu memihak di kalangan elit gitu loh, kalangan petinggi Konoha. Oh. Soalnya iya. ya apa ya, kita sebagai masyarakat awam kayak gini kan harapannya itu mereka dihukum seberat-beratnya karena tidak kecil loh uang yang dimasukkan Iya. kantong itu kan. BTW bansos Konoha itu ramen itu ya.
Iya benar sekali. Iya, ramen. Iya benar sekali. Nah itu harusnya disebarkan, lah kok malah masuk ke kantong sendiri. Itu dari bansos dikorupsi 10 pound sterling kan gitu ya. Wah, Iya, 10.000 pound sterling, sorry, 10.000 pound sterling ya. Loh, Iya. bahkan lebih Iya. beritanya. Oh, bahkan Isinya lebih. lebih. Ya? Lebih ya? Iya. Oh, iya. Ya. Tapi dari lebih dari 10 juta pound sterling itu uangnya yang dikorupsi. Ternyata masa tahanannya pun juga dipotong Nah, ternyata. iya, makanya itu. Iya. Soalnya kan Bisa. dari bully netizen itu tadi, Nah, karena hakim magang itu. Padahal tuh. seseorang yang masuk penjara otomatis pasti akan dibully oleh masyarakat sekitarnya. Loh, ya enggak dong, karena Iya dong. Loh, enggak dong. Karena gini Bung, maaf saya potong ya. Hmm. Karena ya apa ya, masyarakat tuh juga punya norma hukum di mata masyarakat sendiri gitu loh. Jadi ketika tidak adanya suatu hukum di suatu lingkungan, pasti masyarakat akan ada konsekuensi tersendiri dari masyarakat. Ya embo ikut dibully apa dijauhi ngono kan ya wajar sih menungso apa meneh dipaido ya kan. Tapi kan dia ada di itu. Pasti kan bukan di perkampungan kumuh. Rumahnya kan pasti di kalangan elit. Oh iya, pasti di perumahan. Dan di penjara pun beliau nggak bahkan dia ya aku dengar dia sang tersangka dan pelaku itu nggak mungkin dong dibully, nggak mungkin dong di ospek kayak tahanan lain. Pasti kan ada AC-nya, ya kan? Benar itu. Ada spa mungkin. Oh iya, ya kan? benar. Nah itu sih. Nah itu makanya saya kan curiga ini jadi ada apa antara petinggi Konoha sama Ini ya apa Sunagakure. Oh mungkin aliansi itu aliansi ya mungkin cakra itu. aliansi secara terselubung gitu kan kita nggak tahu. Kita kan masyarakat awam. Iya sih. Terus ada lagi, urus saja moralmu, jangan urus muralku. Oh, Ini sangat puitis sekali kata-katanya dan sangat bagus sekali. Langsung kita ini ya di sesi terakhir yaitu baca komen netizen. Biasa. Oh boleh. Nah. Mantep itu. Mungkin Mas Yu. Oke, yang Bisa dibacakan. pertama. Jangan takut tuan-tuan, tulisan kami tidak ngerampok duit rakyat. Cambukan buat Anda para pemerintah Pantai Gading. Bangun stadion yang banyak. Marah. Jangan kasih tahu ntar dihapus. Sekarang lagi takut sama tembok. Oh, jadi pemerintah ini lebih takut tembok daripada kasus-kasus yang lainnya ternyata. Iya yo. Banyak harusnya banyak urusan yang lain kata Mas Lingga tadi. Dan yang terakhir yaitu adalah mural itu bukti kekecewaan masyarakat kepada kinerja pemerintah. Harusnya sih kalau yang berakal sehat dia introspeksi diri, bukannya malah baper. Mural bukan kriminal. Mural adalah seni. Ya, dibanding dengan baliho-baliho partai Anda dan desain yang kuno, desain yang norak, desain tas. Ya tapi ya apa? Mereka menganggapnya banner partai itu adalah seni. Waduh. Ini partai-partai ini, partai-partai Uni Soviet, Itu partai Dedara lebih tepatnya. partai US, ya kan, Partai Republik, Partai Demokrat yang di Amerika. Kan desainnya desain norak itu kan. Daripada Anda pajang di pinggir jalan, ya kan, dipaku di pohon, goblok. Kon esensimu masang foto caleg ndek. Uwit itu kayak apa sih, Cuk? Anda yang mencemari lingkungan. Anda, partai politik. Ya, mungkin itu saja dari kami. Saya Agung undur diri. Saya Lingga. Saya Dio pamit undur diri. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye. Paido.